anggapnya seperti apa sih? Emang suka mahal begitu aja sih Kak, hal yang kayak. Halo teman-teman semuanya, melalui video yang saya stitch tadi, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai seorang siswa yang diduga mengalami bullying, kemudian menggunakan peledak sebagai tindakan ekstrimnya, sehingga melukai beberapa orang dan bahkan sampai membuat kekacauan di sekolahnya. Di sini jadi muncul pertanyaan besar. Apakah karena faktor bullying sehingga dia melakukan tindakan ekstrim tersebut? Atau karena ada pre-existing predisposisi sebelumnya, artinya anak ini sudah ada kecenderungan menuju ke arah kekerasan sebelum akhirnya dia mendapatkan bullying dalam tanda kutip kemudian melakukan tindakan ekstrim tersebut. Artinya di sini kita tidak bisa langsung menghakimi, tidak bisa langsung berbicara jauh gitu ya. Oh, ini karena dibully nih, makanya dia melakukan balas dendam seperti ini dan melukai orang-orang di sekitarnya gitu dengan melakukan tindakan ekstrem dan bahan peledak seperti itu. Nggak tahu kita. Tapi kita kesampingkan dulu orang ini karena kita nggak tahu seperti apa yang sebenarnya gitu ya, dia ada pikirannya dia. Tapi melalui video ini saya hanya ingin memberikan mungkin edukasi lah kepada kita semua sebagai orang tua dan sebagai teman-teman dari ya mungkin siswa-siswa SMA atau SMP atau SD gitu ya, mengenai bullying itu sendiri. Gini, kadang orang yang melakukan tindakan bullying itu memang salah. Memang karena dia berarti menindas gitu ya, menggunakan power, menggunakan ya abuse lah gitulah. Tapi yang saya ingin bicarakan adalah mengenai korban bullyingnya justru. Kadang yang merupakan korban bullying ini itu adalah target sebetulnya, target yang gampang untuk menggunakan, untuk kita abuse gitu ya. Dan orang-orang yang membuli itu sudah tahu, oh ini orang yang gampang untuk di-abuse, orang yang gampang sekali untuk kita manfaatkan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga di sini kita bisa tahu nih, kira-kira orang-orang seperti apa yang akan menjadi korban bullying. Biasanya orang-orang yang dicap aneh. Dicap anehnya seperti apa? Macam-macam. Ada yang dicap aneh karena menyendiri. Ada yang dicap aneh karena pikirannya aneh. Ada yang dicap aneh karena perilakunya memang aneh. Dan secara fakta, keanehan itu tidak hanya bisa dilihat oleh pembuli. Kadang kita sebagai orang biasa saja melihat orang yang merupakan korban dalam tanda kutip bullying, bukannya saya menyalahkan, tapi kita bisa melihat itu gitu loh. Kadang kita sebagai orang tua, sebagai temannya, sebagai pendidiknya, pembimbingnya, kita tahu nih anak ini kalau dia lanjutkan hidup seperti ini, itu akan rawan menjadi korban bullying. Makanya dari video yang saya stitch tadi, yang diduga merupakan pelaku dari pengeboman itu diduga memang sudah punya tendensi, sudah ada predisposisi, dia memang perilakunya aneh. Dan yang disebutkan tadi, dia suka menonton video-video tentang kekerasan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Kekerasan ekstrim lah gitu ya istilahnya. Dan dia katanya juga suka melihat video-video tentang terorisme seperti itu. Diduga ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, artinya di sini sebagai edukasi untuk kita semua, kita harus tahu kalau kita ingin melindungi sekolah, melindungi anak-anak yang terbuli ini, kita harus tahu dulu kenapa dia dibully. Apa yang membuat dia beda? Apakah perbedaan ini masih bisa kita perbaiki atau tidak? Apakah masih bisa kita edukasi lagi supaya sosialnya itu jalan lagi? Karena orang yang terbuli biasanya kemampuan sosialnya itu sangat rendah. Apakah kita menempatkan anak yang terbuli ini di lingkungan yang salah gitu? Kadang gini, faktor-faktor bullying itu kan ada banyak. Salah satunya adalah iklim dari sekolah itu sendiri.
Kalau kita sudah tahu nih, sekolah-sekolah itu memang saingannya berat-berat, misalnya sekolah favorit, kemudian orang-orang di sana itu prestasinya luar biasa. Kalau kita tahu anak kita itu nggak fit di situ, jangan dipaksa masukin gitu loh. Akhirnya nanti anak ini akan menjadi target bullying, atau misalkan iklim sekolah tersebut bukan berarti bukan berarti mengarah ke bullying terus gitu, bukan, tapi karena perbedaan yang semakin renggang biasanya akan memicu bullying itu secara sadar maupun tidak. Misalkan perbedaan status sosial, perbedaan finansial, perbedaan secara kepandaian itu akan memicu itu gitu loh. Nah, makanya kita harus nempatin anak kita itu ke tempat yang sesuai kayak gitu loh, jangan dipaksain. Kemudian kalau memang anakmu itu memang aneh gitu ya, temenmu ini memang aneh, jangan diajak untuk masuk ke sekolah yang isinya orang-orang yang ambisius gitu, mungkin orang-orang yang bagaimana, dan sekolahnya misalkan juga sudah ada tendensi untuk bully di sana udah banyak gitu ya. Ya jangan dimasukin ke situ, karena nanti yang anakmu yang mungkin unik atau aneh ini punya pemikiran perilaku yang unik, aneh, nanti akan semakin dibully di sana gitu loh. Makanya hati-hati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita harus tahu predisposisi anak kita itu apa. Apakah anak kita itu punya autism? Apakah anak kita itu spesial gitu ya? Apakah anak kita itu memang punya kecenderungan yang aneh-aneh, nontonnya aneh-aneh, sukanya nonton video-video mengakhiri hidup orang, sukanya ngomong kasar, mungkin ya yang berkaitan dengan kekerasan ekstrim gitu ya. Kita harus tahu gitu loh, awasi anak itu gitu. Kadang ada orang tua yang, aku mau pasang CCTV di kamar anakku, aku mau pantau semuanya gitu. Menurut saya kalau memang anakmu itu memang punya kecenderungan yang seperti itu, nggak apa-apa loh kamu pasang CCTV gitu. Kamu pasang, kamu bisa lacak apapun perilaku anakmu, apa yang dia search di Google, apa yang dia tanya di ChatGPT, apa yang dia pelajari, buku apa yang dia baca, itu kalian harus tahu gitu. Kalau kalian sudah menyadari bahwa anakmu ada predisposisi, pre-existing condition yang membuat dia itu lebih condong ke arah kekerasan yang aneh-aneh dan unik-unik gitu. Nggak cuma kekerasan, kadang-kadang ada mungkin kesukaan seksual misalkan kayak gitu-gitu. Kamu juga harus tahu gitu loh apa yang anakmu cari, dan ini kita butuh keterbukaan juga dari anak ini dari kecil gitu ya. Kita terima apa yang anak ini ngomong, apa ini cerita, pengalamannya bagaimana, sehingga kalau anak ini cerita kita tahu kita harus apa gitu loh. Tapi kalau anak ini diem aja, tiba-tiba ada predisposisi kayak gitu kan nggak mungkin. Pasti ada penyebabnya dan pasti sudah ada petunjuknya dari dulu, cuma orang tua memutuskan untuk nanti aja, nanti paling berubah. Nah itu yang akhirnya mengakibatkan anak ini sudah terlambat, sudah melakukan tindakan yang ekstrim dulu, baru orang tua ya nyesel kayak gitu loh ya. Jadi kesimpulannya dari video yang panjang ini adalah bukan serta-merta karena anak ini dibully kemudian melakukan retaliate, melakukan pembalasan gitu ya, bukan, nggak selalu seperti itu. Saya nggak tahu kondisinya dari anak yang diduga pelaku ini bagaimana, tapi secara umum kita harus tahu dulu predisposisi dari anak ini, pribadinya seperti apa, apakah ada kecenderungan tertentu, apakah ada kelainan, gangguan kepribadian kah, sehingga dia melakukan kekerasan, atau dia dibully karena itu, baru dia melakukan retaliating, atau karena dia sudah ada predisposisi itu makanya dia melakukan kekerasan itu, bukan karena bullying. Nah disitulah yang harus kita cari tahu dulu, jangan asal menyimpulkan. Oke? Semoga dari video hari ini bisa cukup mengedukasi. Seperti biasa video saya panjang-panjang ya, kalau mau ditonton ya sudah, tapi kalau sudah sampai ujung sini ya kalian berarti sudah terpaksa untuk menonton sampai terakhir. Oke? Terima kasih sudah menonton video hari ini, dan terima kasih. Salam sehat jiwa untuk kita semua.